Shalom, selamat sore. Apa kabar semua kakak-kakak pendamping dan kakak-kakak anak dan remaja misioner? Salam misioner bagi kita semua. Pada Minggu tanggal 4 Maret 2022 adalah hari pertama kita merayakan Jalan Salib di masa Prapaskah. Sebelum kita memulai kegiatan ibadat Jalan Salib online kita akan dipimpin oleh Kakak Hana dan oleh Kakak Muel untuk pembukaan dan untuk lagunya. Dan terakhir nanti kita akan dipimpin oleh Kakak Uli untuk bagian penutup. Dan nanti anak-anak yang sudah disebutkan, yang dipresensi lebih awal, bertugas sebagai pembaca perhentian pertama sampai dengan ke-14. Baik, waktu saya serahkan kepada Kakak Hana untuk memulainya. Sampai akhir. Yang P, U, atau L? Lihat nanti teman-teman. Dengarkan teman-teman. Ya, shalom semua adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Ya, puji Tuhan kita berkumpul sore hari ini, kita sama-sama mau merenungkan sengsara Tuhan Yesus ya, adik-adik sekalian. Mari kita semuanya buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali sengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik. Recording. Untuk perhentian pertama, sudah siap ya nak ya untuk perhentian pertama? Nggak ada aku. Max baca. Perhentian pertama oleh siapa? Apakah sudah siap? Belum siap. Bisa dinyalakan mikrofonnya nak, Yudhistira. Ya. Baik. Sebelumnya, Nisera tampilkan dulu untuk perhentian pertama. Setelah video ini, nanti Kakak Yudhistira membaca bagian L di puji syukur nomor 200. Oke, baik. Nisera share screen kembali. Sebentar nak ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Share screen-nya Miss Vera, apakah sudah terlihat nak? Belum. Belum. Kalau ini apakah sudah terlihat? Udah. Bisa.
mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Saudara terkasih, Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, kita sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. dengan mengenangkan Akan Kakak Yudis untuk membacakan bagian L. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa. Kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga kalau karena kesetiaan itu, kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nyanyian oleh Kakak Manuel. Aku juga bisa. Aku tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua. Mana itu? Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kan Kakak Yusril? Yesus tidak bersalah namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Memanggul diri salibnya, Yesus telah Bisa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan, bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu.
Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kayu salib di panggung, mari kita pun memikul salib dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Silakan Kakak Rafael Surya. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban apalagi masih diperberat dengan penderitaan ditinggalkan oleh para dan dijatuhi hukuman mati dan tidak salah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Oleh karena pemberontakan kita dan kita, dengan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami. Bila Kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Silakan kepada kakak. Para murid Yesus kafir, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria.
Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama. Aku tadi bilang apa? Belum jam berapa? Berada di sekitar Ini jam berapa? kami menjadi Udah sahabat jalan salib selalu begitu. bagi orang yang menderita. Diajarin. Dan dengan demikian Udah bilang ini hari Jumat, udah jalan salib. Masih sibuk dengan main. Kami kini dan Dari jam berapa keluar? Masa harus 2 jam di luar? Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami menjaga hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dari yang jahat. Amin. Oh Maria, Kudus yang setia ikut Yesus, kau berada di Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, bersyukur kepadamu sebab dengan salib suci Kau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang itu jauh. Maka para serdadu Tuhan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Dia takut salib Yesus jatuh mengikuti Yesus. Menunggu salib merupakan ukuran keyakinan seorang pengikut Yesus. Tentang siapa tidak mengikutinya, mengikuti aku, dia tidak layak bagiku. Jadi bagi orang Kristen salib terikut, akan mampu memikul beban berat itu. Kalau kita saling membantu, bertolong-tolonglah menanggung beban, maka kamu memenuhi hukum khusus. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, kami Kau perkenankan ambil bagian dalam salib yang semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. apapun yang kau lakukan bagi para penderitaan
ada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami padamu, sebab dengan salib sucimu Kakak Tian. Enak banget kok sama mama. Bentar. Yesus oleh darah dan debu berat dan ketampanan wajahnya terasa sirna tertegun memandang dia begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semangatnya pun tidak ada sehingga kita tidak terharu untuk memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari oleh seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menuntut muka terhadap dia. Kendati begitu masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronica. Ia mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya dengan tindakannya yang sederhana. Veronica telah menolong orang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanat seorang Rasul Yesus. Bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang sedang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami meringankan pula beban-Mu, sebab Engkau telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan akan berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Simon dari Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan. Tubuh Yesus tidak karena semakin berat, perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Dan teguh hati bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang
dinubuatkan, Yesaya kini menjadi menyadarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti kita domba peluk Kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kerajaan-Mu jadilah Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami. Seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bila mana kami goyah dan tercapai karena salah, ya Tuhan gerakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib dunia. Silakan. Naskala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota. Banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku sendiri dan anak-anakmu. Kita sering tidak punya waktu dan hati orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi paling berat, orang lainlah penyebab penderitaan. Kita harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan, pun kita sendiri sedang menderita. Tapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan padamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni kepada kami, dan janganlah masukkan kami bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
dalam tobat yang sejati, ini akan beratasi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib ini Engkau telah menebus hari bumi. semakin panas. Lanjutnya kakak. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh, tubuhnya terbanting di tanah. Yang darah kembali mengucur dari luka-lukanya dengan sisa berusaha bangunan sampai ke puncak Golgota. Cinta-Nya kepada manusia, pada Bapalah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat. Kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Dari yang jahat. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menjadikan ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dosa. Silakan Kak. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka baginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, ambil jubah itu tidak berjahit dari atas sampai kaki. Karena itu mereka berkata, seorang kepada yang lain, janganlah kita membaiklah kita berjuang untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan uang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi darah sikap kita terhadapnya. Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari pembaptisan? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
aku ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan, disalib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri bersama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, kami dari yang jahat. Amin. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan. Kau tinggikan harkatmu. Perhentian. 11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menebus dunia. Silakan kakak. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempatkan anggur bercampur kepada Yesus. Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Manusia lama telah turut disalibkan di atas Yesus, supaya kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, seperti di dalam surga, berilah kami yang bersalah kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dari salib Kau melihat tak terbilang yang memuja. Berapakah yang Perhatian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur salib Engkau telah menebus dunia. Silakan kakak. Hari sudah kira-kira pukul 11. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan seru dengan ya Bapa dalam
Pasukan dan penyihir yang menjaga Yesus menjadi takut. Mereka ini kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua selamat bagi hidup kita dalam Tuhan Yesus Kristus Bapakmu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan janganlah masuk kami pencobaan yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Pengertian ke-13. Yesus diturunkan dari salib kepada sebab dengan salib engkau menebus. Silakan. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya. Saudara ibunya Maria istri Ketang penjurut mengkam lambung Yesus dan segera keluar. Maka Yusuf dari Arimatea beranikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus bahwa Yesus sudah mati. Tuhan Yesus Kristus. Kepada Yusuf, kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membarui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. kami rezeki pada hari ini, selamat kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salib tanda kehinaan
jadi lambang kemenangan karena Tuhan telah menang. Penantian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada sebab Engkau telah menebus dunia. Silakan kakak. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan menggantinya dengan rempah-rempah menurut adat. Dekat tempat Yesus disalibnya belum pernah dimakamkan seseorang. Membaringkan mayat Yesus di sini. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Ya Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kami yang ada di surga, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Silakan Kakak Uli. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, menggunakan diri dan taat bahkan mati di sana. Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama Yesus. Bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu, kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, sekarang anak-anak open kamera semua. Kita mau foto bersama. Terima kasih kepada kakak-kakak pendamping, kepada kakak-kakak remaja dan anak misioner yang telah mengikuti ibadat Jalan Salib pada sore hari ini. Peserta pada sore hari ini ada 44 orang, 44 anak. Luar biasa, terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi dalam minggu berikutnya. Tanggal 11 Maret 2022, jamnya jam 18, jam 6 sore, sampai dengan jam 19, jam 7 malam. Tempatnya di Zoom meeting. Halaman pertama sudah siap? 1, 2, 3, buncis. Halaman pertama selesai, ke halaman kedua. 1, 2, 3, buncis. Ganti lagi ke halaman pertama, boleh ganti gaya. 1, 2, 3, buncis. Halaman pertama selesai. Halaman kedua. 1, 2, 3, buncis. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam Selamat malam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Dadah. Dadah. Bye-bye. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.